Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar koperasi kelembagaan dan pertanian. Pada mata kuliah kali ini, saya akan membahas beberapa materi, di antaranya sejarah tentang perkoperasian, kemudian fungsi dan peranan koperasi. Sebelum masuk ke materi, saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ingat bahwa penyakit corona atau COVID itu betul-betul ada, ya. Jangan sampai kalian terkena penyakit ini karena penyembuhannya sangat susah. Oke, sebelumnya saya sosialisasikan terlebih dahulu bagaimana aturan kegiatan perkuliahan dengan menggunakan YouTube, ya. Yang pertama, slide atau bahan PowerPoint yang saya tampilkan di YouTube itu tidak dibagikan dalam bentuk PowerPoint, ya. Seringkali ini ada mahasiswa yang setelah perkuliahan berakhir itu meminta, "Pak, ada bahannya enggak?" Nah, itu tidak saya berikan. Kenapa? Yang saya khawatirkan bahan tersebut bukan untuk dipelajari tapi untuk disalahgunakan, ya. Bahan saya hanya berupa ini tadi, tampilan YouTube, ya. Jadi bahan tersebut fokusnya adalah disimak, ya, dicatat, dipahami. Di sini hendaknya, ya, mahasiswa tidak hanya membuka video e-learning kemudian ditinggal tidur, ya, membuka YouTube kemudian tinggal tidur gitu, ya, tapi disimak, dicatat, dan dipahami. Yang kedua, berupa narasi, ya. Fokus di sini adalah, ya, fokus kalian berupa apa yang saya ucapkan secara lisan. Artinya adalah selain tampilan berupa tulisan di YouTube, ya, tulisan-tulisan ini, ya, seringkali saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu jawabannya ada yang saya sebutkan secara lisan pada narasi atau dubbing yang saya sebutkan sekarang, ya, yang merupakan penjelasan secara lisan. Nah, makanya, ya, di-subscribe dulu channel ini supaya link video ini tidak hilang pada saat ujian nanti. Jadi kalian tidak perlu cari, wah, mana linknya, ya, mana link yang pertemuan pertama tadi, ya, mana link pertemuan kedua tadi, ya. Jadi nggak perlu seperti itu, ya. Kalau dia sudah di-subscribe, dia akan muncul secara otomatis di beranda kalian. Berikutnya yaitu durasi video e-learning ini maksimal 30 menit atau lebih sedikit. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kuota upload dan download, ya. Kuota upload ini dari saya sebetulnya bisa diusahakan lebih dari 30 menit, ya. Namun itu kapasitas filenya itu 1 sampai 2 giga. Sehingga untuk upload sangat berat, ya. Nah, kemudian untuk download atau untuk yang menonton secara live, apabila kapasitas terlalu besar, ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu saya maklumi bahwa tidak semua dari kalian yang memiliki kuota yang memadai, ya. Maksudnya boleh melihat dari bersama-sama dengan temannya, mungkin yang satu kampung atau gimana gitu, ya, dipersilakan. Kemudian bebas download, ya, dapat di-share, ya, atau diulang-ulang dengan tujuan untuk pemahaman, dan video ini dapat di-download untuk kepentingan edukasi atau pendidikan. Kemudian evaluasi atau ujian, ya, itu sifatnya open book atau artian dengan open video, ya. Nah, saat ada ujian, kalian boleh membuka video ini, ya. Saya rasa kalian sudah ngerti, ya. Di sini ujian yang saya terapkan nanti adalah bersifat open book atau berdasarkan logika berpikir kalian. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang
bagaimana sih sejarah dan koperasi yang ada di Indonesia. Nah, sejarah koperasi di Indonesia itu dibagi menjadi zaman pra-kemerdekaan, zaman pasca kemerdekaan, dan zaman Orde Baru yang akan kita bahas satu per satu. Zaman pra-kemerdekaan itu dibagi jadi menjadi zaman penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, perkenalan bangsa Indonesia dengan koperasi itu dimulai pada penghujung abad ke-19, tepatnya pada tahun 1895. Di sini Raden Arya Wiraatmaja, seorang patih di Purwokerto, sebagai pelopor pendirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pengawal agar tidak terjerat oleh yang namanya lintah darat. Ya, nah zaman dulu sudah ada lintah darat, sekarang lebih modern lagi. Rentenir banyak ya. Nah, usaha ini menjadi persetujuan dari residen Purwokerto yang namanya E. Sinbok ya, dengan nama koperasinya Bank Penolong atau Tabungan. Pelayanan bank ini masih terbatas pada kalangan pamong praja ya. Namun pada tahun 1998 atas bantuan siapa teman tadi? Sibuk ya, dan The Wolf van Westerhout ya diperluas ke sektor pertanian dengan meniru koperasi pertanian di Jerman. Kemudian pada tahun 1908 Budi Utomo turut serta mengembangkan koperasi di Indonesia dengan spesialisasi koperasi konsumsi untuk tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat dalam rangka mewujudkan pendidikan di Indonesia. Kemudian adanya undang-undang yang mengatur koperasi itu baru keluar sekitar tahun 1915, yaitu pada tanggal 7 April 1915. Nah, undang-undang ini bersifat keras ya pada saat itu, di mana membatasi gerak koperasi. Bahkan isi dari undang-undang ini terkesan dibuat untuk mematikan koperasi. Dan ini menyebabkan organisasi politik dan ekonomi sulit berkembang pada masa itu. Kemudian pada tahun 1927, Undang-Undang Koperasi pada Peraturan Koperasi Anak Negeri ini dibaiki ya. Perubahan ini menjadikan koperasi lebih fleksibel dan menimbulkan semangat kembali untuk memperjuangkan koperasi kembali berkibar. Namun peraturan koperasi ya yang lahir pada tahun 1933 itu kembali dibuat untuk membatasi gerak koperasi, karena pada saat itu penjajah Belanda mulai jengah ya melihat perkembangan koperasi yang semakin kian pesat. Kemudian ya masuk ke penjajahan Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang, kurva perkembangan koperasi Indonesia itu sangat menurun drastis, bahkan hampir mendekati titik kemusnahan. Hal ini disebabkan Jepang mendirikan koperasi yang disebut dengan Kumiai ya, atau KUMIAI. Di sini adalah koperasi ala Jepang yang diatur menurut tata cara militer Jepang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 42. Awalnya tujuan Kumiai yaitu seragam dengan koperasi sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, lama-kelamaan Kumiai malah menjadikan alat penggerak dan penguras kekayaan rakyat, sehingga rakyat Indonesia pun menjadi kecewa dan antipati terhadap koperasi. Sejak saat itu, kesan buruk koperasi sudah melekat dan sangat erat di masyarakat kebanyakan. Jadi, nama koperasi pada saat itu sudah sangat buruk ya. Kemudian pada bulan Maret 1942, Jepang kembali merebut kendali kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda. Tahun 1942 sampai tahun 1945, koperasi Indonesia itu disesuaikan dengan sistem kemiliteran Jepang. Koperasi dibatasi hanya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Sesuai dengan peraturan kemiliteran Jepang, ya,
serta koperasi harus mendapatkan persetujuan ulang dari Shukokan namanya pada saat itu. Karena peraturan zaman Belanda tidak berlaku lagi. Model koperasi pun dikembangkan oleh Jepang dengan sebutan Kumai yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang melakukan propaganda bahwa keberadaan Kumiai adalah untuk mensejahterakan rakyat, sehingga mendapatkan simpati yang cukup luas dari masyarakat. Keberadaan Kumiai ini sebenarnya sangat bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Kemudian menetapkan kebijakan pemisah antara urusan perkoperasian dengan urusan perekonomian. Dan dengan kebijakan tersebut, pembinaan koperasi pada saat itu sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat terabaikan. Fungsi koperasi dalam periode ini hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan pokok untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, kenyataan ini yang menyebabkan semangat koperasi pada saat itu oleh masyarakat Indonesia sangat lemah. Oke, kita masih membahas sejarah, yaitu masuk ke zaman pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, itu terjadi pergerakan koperasi di Indonesia dengan mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Yang kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, di mana dianjurkan diselenggarakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, program pemerintah semakin nyata keinginannya untuk mengembangkan namanya perkoperasian. Nah, di sini untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Maka kabinet pada saat itu lebih dikenal dengan Kabinet Wilopo mengajukan suatu program koperasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, usaha untuk mengembangkan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi. Kemudian yang kedua, usaha lanjutan dari pergerakan gerakan koperasi dari program koperasi sebelumnya. Yang ketiga adalah usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi. Pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 itu dilangsungkan Kongres Koperasi Indonesia yang kedua di Bandung. Keputusannya antara lain mengubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI menjadi Dewan Koperasi di Indonesia. Kemudian kita memasuki zaman era Orde Baru. Pada tanggal 18 Desember 1967 itu dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yaitu dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967, koperasi-koperasi yang telah berdiri terus melaksanakan penyesuaian dengan cara menyelenggarakan anggaran dan mengesahkan anggaran dasar yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dan dari 65.000 buah koperasi yang telah berdiri itu ternyata yang memenuhi syarat hanya 15.000 unit koperasi saja. Untuk mengatasi kelemahan organisasi dan memajukan manajemen koperasi, maka sejak tahun 1972 itu dikembangkan penggabungan koperasi-koperasi kecil menjadi koperasi-koperasi yang besar. Daerah-daerah di pedesaan dibagi menjadi wilayah-wilayah unit desa, dan koperasi-koperasi yang ada di dalam wilayah unit desa tersebut digabungkan menjadi organisasi yang besar dinamakan Badan Usaha Unit Desa. Pada akhirnya, koperasi-koperasi desa yang digabung itu dibubarkan. Selanjutnya BUUD menjelma menjadi KUD.
Nah, ketentuan yang mengatur tentang wilayah unit desa itu dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 4 garis miring 1973 yang selanjutnya diperbarui menjadi Instruksi Presiden nomor 2 1978 yang kemudian disempurnakan menjadi Instruksi Presiden nomor 4 1984. Koperasi unit desa dimulai diberlakukan seiring dibentuknya Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 oleh Profesor Dr. Haji Sudarsono. Nah, pada saat itu koperasi digunakan sebagai alat demokrasi ekonomi dan sebagai badan usaha mandiri yang terus berkembang pesat sampai saat ini. Oke, sekarang kita membahas definisi koperasi menurut para ahli ya. Oke, ahli yang pertama yaitu R.S. Suryaatmaja menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela itu dimiliki dan dikendalikan oleh anggota, yang mana anggota itu adalah pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Itu adalah pengertian dari Suryaatmaja. Kemudian yang kedua yaitu dari P. Haber menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur-unsur sosial kemasyarakatan di dalamnya. Itu adalah pengertian dari P. Haber. Kemudian yang ketiga, Margaret menyebutkan bahwa koperasi adalah kerjasama dan sifat untuk saling tolong-menolong antar sesama anggota di dalamnya. Dari Margaret. Kemudian yang terakhir yaitu Mladenata, koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh para anggota. Ya, paham ya? Sebetulnya kalau ini yang saya ambil cuma 4. Kalau diikuti banyak sekali ya. Kemudian fungsi kita beralih kepada fungsi koperasi. Nah, fungsi koperasi ini dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota koperasi. Di sini diberdayakan untuk dapat mengembangkan kemampuan ekonominya melalui berbagai kompetensi lokal yang terdapat di sekitar lingkungan sosial. Misal nih, daerah tempat tinggal anggota koperasi itu di daerah pesisir pantai, maka dapat dibentuk pemberdayaan ekonomi yaitu budidaya rumput laut atau budidaya tambak ya, atau pengelolaan pembuatan garam di sekitar pesisir. Yang keseluruhan potensi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan anggota koperasi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Artinya apabila anggota koperasi telah mengalami peningkatan, maka secara tidak langsung kualitas kehidupan anggota juga akan mengalami perubahan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Misal adanya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, sumber daya manusia dan lainnya. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu memperkokoh perekonomian rakyat dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, perekonomian nasional ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan
yang mengelola sumber daya ekonomi secara swadaya. Menurut apa saja yang dapat diusahakan atau dikuasainya. Apabila perekonomian rakyat kokoh, maka secara tidak langsung akan juga memperkuat perekonomian bangsa dan negara. Maka coba kita perhatikan dengan adanya pandemi sekarang ini ya, di mana krisis ekonomi suatu bangsa itu dinampakkan ya terjadinya mulai dari krisis-krisis ekonomi mikro terlebih dahulu ya. Mulai dari yang kecil, mulai krisis, baru yang besar. Nah barusan ini kan terjadi semacam krisis global ya pada umumnya yang diakibatkan dari yang namanya corona atau COVID-19. Setelah membahas fungsi dari koperasi, sekarang kita akan membahas apa saja peran koperasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Peran pertama yaitu membantu anggota untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan. Dengan adanya koperasi, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dari anggota koperasi, yaitu melalui berbagai program-program yang terdapat pada koperasi tersebut. Misalnya, melalui program pemodalan koperasi, di mana anggota koperasi akan dipinjamkan modal untuk usahanya, yang kemudian anggota wajib mengembalikan modal secara kredit. Yang kedua yaitu menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yaitu seperti melalui penciptaan program koperasi kerajinan rumah tangga, di mana para anggotanya dapat menciptakan suatu produk kerajinan yang khas dengan daerah tempat tinggalnya. Seperti kita ketahui bahwa tiap daerah itu punya ciri khas ya, ciri khas seperti kalau Kalimantan mungkin dengan manik-manik atau dengan makanan-makanan tertentu atau dengan tas-tas dengan ciri khas tertentu ya. Nah, hasil kerajinan tersebut kemudian dipasarkan melalui koperasi dengan harga yang bersaing sehingga dapat mendatangkan pendapatan bagi anggota masyarakat. Contoh ya, kalau kalian tahu tas khas suku Dayak yang bisa dipakai untuk berkebun, namanya kalau nggak salah anjat ya. Nah itu kalau sudah pasarnya daerah sampai di toko Citra Niaga, itu tuh bisa sampai 750 bahkan sampai 1 jutaan ya. Itu harganya sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup adalah meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat pada suatu tempat, kota maupun negara dengan memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi dengan cara-cara yang melalui dapat dilakukan pada koperasi ya. Jadi yang dimasukkan di sini dengan adanya koperasi itu dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada umumnya. Kemudian turut mencerdaskan bangsa. Dengan adanya koperasi juga diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui program-program padat karya. Berikutnya yaitu mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perorangan maupun warga masyarakat. Maksudnya adalah dengan koperasi, suatu usaha mikro dapat dikembangkan menjadi beberapa unit usaha yang lain, yang tentunya sesuai dengan tujuan dari para anggota koperasi tersebut. Kemudian peran koperasi berikutnya yaitu menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Nah, di sini di dalam usaha koperasi hendaknya diutamakan adanya asas gotong royong untuk kepentingan bersama, di mana hal tersebut dapat mencerminkan kehidupan berdemokrasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari
tentang bagaimana struktur keanggotaan koperasi dan wewenangnya ya. Ini terdapat 3 perangkat organisasi koperasi. Yang pertama adalah rapat anggota. Keanggotaan koperasi itu terdiri dari rapat anggota. Nah, di sini rapat anggota adalah merupakan forum tertinggi koperasi yang berwenang untuk satu, membentuk atau membuat anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua, kebijakan umum atau membuat kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota koperasi. Yang kelima, mengesahkan atau menanggungjawabkan pertanggungjawaban suatu program koperasi. Kemudian yang ke berapa tadi? Kelima, 5 kan 6. Memutuskan dan mengesahkan pembagian SHU koperasi pada suatu program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian berikutnya yaitu pengurus koperasi. Pengurus koperasi yaitu pemegang kuasa rapat anggota yang memiliki wewenang satu, mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Ya, maksudnya wakil dari rapat anggota diwakili oleh 1 atau sampai 5 orang. Kemudian yang kedua yaitu melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi. Yang berikutnya yaitu memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan. Setelah pengurus, sekarang struktur yang berikutnya yaitu pengawas koperasi. Ya. Pengawas koperasi punya wewenang satu, melaksanakan tugas, ya, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atau pengelolaan organisasi. Yang kedua, pengawas wajib membuat laporan tentang hasil pengawasannya dan merahasiakannya hasil laporan kepada pihak-pihak ketiga. Terakhir yaitu meneliti catatan-catatan fisik ya yang ada di koperasi dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlakukan dari para anggota koperasi. Baiklah, untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar sesuai petunjuk di MOS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.